Kabupaten Tolikara memiliki luas wilayah kurang lebih 5.000 km persegi, terdiri dari 46 distrik. Menjadikan distrik Karubaga sebagai ibu kota kabupaten. Bermata di tengah Papua, itulah sebutan bagi Kabupaten Tolikara atau bahasa setempatnya menyebutnya Nawi Ari. Dengan mengusung visi terbentuknya Tolikara yang maju, unggul dan mandiri, tentu adanya perencanaan strategi pembangunan yang terprioritaskan baik secara infrastruktur ataupun sumber daya manusia dan sumber daya alam di Kabupaten Tolikara. Ini Bapeda Tolikara bersama dengan Lembaga Ilalang Papua berkomitmen menyelenggarakan program penyusunan dokumen pendukung perencanaan partisipatif sebagai bentuk penguatan dan penunjang dari visi misi Kabupaten Tolikara yang diusung oleh Bapak Bupati Usman Wedi. Targetkan sekitar 3.800 masyarakat yang akan kita wawancara di 13 distrik. Visi misi Kabupaten Tolikara adalah membangun Kabupaten Tolikara yang maju, mandiri, dan unggul. Dari visi itu dijabarkan beberapa misi. Salah satunya adalah membangun konektivitas infrastruktur antar wilayah distrik yang ada di Kabupaten Tolikara. Dengan adanya program penyusunan dokumen pendukung, tersedianya data permasalahan penduduk terkait pemenuhan kebutuhan dasar penduduk di Kabupaten Tolikara dan kebutuhan mendasar lainnya. Ya, program perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tolikara merupakan identifikasi kajian ragam tingkat dan persebaran kebutuhan, mengetahui potensi wilayah dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Tolikara secara partisipatif. Dalam menyusun program ini, Bapeda Kabupaten Tolikara bekerjasama dengan LSM Ilalang Papua karena memiliki pengalaman dalam bidang penelitian, terutama yang berhubungan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pokoknya ada, jadi bicara sesuai ini keadaan ini nopo mulai sih no, jangan kita karang-karang. Perencanaan partisipatif ini sebenarnya lebih banyak mengandalkan dukungan dari masyarakat. Jadi perencanaan yang harusnya datang dari level bawah, ya, di sini disebut dengan masyarakat. Karena masyarakat itulah yang sebenarnya menjadi tujuan dan target setiap perencanaan pembangunan. Jadi substansi perencanaan partisipatif di sini lebih menekankan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam penyusunan program-program pembangunan. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan partisipatif tahap 2 ini ada beberapa tahapan, ya. Yang pertama adalah penyusunan instrumen penelitian. Ini dilakukan oleh tim kami dari Ilalang. Kemudian tahap kedua adalah seminar laporan pendahuluan. Pada tahapan ini kami mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder yang terkait. Kemudian yang tahap berikutnya adalah pembekalan enumerator. Enumerator ini melibatkan dan melatih
enumerator lokal. Jadi kami memang memberdayakan sebenarnya sumber manusia setempat. Nah, ini kami perlu latih supaya mereka terbiasa melakukan survei di lapangan, supaya mereka terbiasa menghadapi masyarakat atau melakukan wawancara secara mendalam kepada masyarakat. Nah, ini dilakukan secara terstruktur, jadi butuh waktu memang kira-kira beberapa hari dengan materi tertentu yang sudah disiapkan oleh tim Ilalang. Nah, kemudian tahap berikutnya, enumerator setelah siap ini diterjunkan ke lapangan. Mereka akan melakukan pengumpulan data, kemudian verifikasi data, entry data. Nah, setelah ini siap semua, nanti tim tenaga ahli akan melakukan analisis data. Ya, kami akan langsung wawancara dengan masyarakat. Masyarakat kekurangan apa di sini seperti air bersih, ada atau tidak, penerangan, terus bagian ekonomi, kita akan ambil data semua. Lama mengira me lampu nom, jalan nom. Ini manung gua kayak jalan kadang babia mengira me ai bangunan. Pan nyawa no bano nano wa na ore wa. Banyak kendala yang kami alami, yaitu yang pertama menyangkut medan. Medan yang kami jalan satu hari bisa target 5-10 kampung, tapi tidak sampai, hanya bisa dapat 2 kampung atau 3 kampung karena akses jalannya yang sangat sulit. Dan juga sampai kami di kampung tidak ada masyarakat. Ini menjadi kendala besar selama kami survei. Jadi waktu target yang kami harus melakukan survei dalam 1 bulan, tapi tidak sampai karena kendala di lapangan banyak yang kami menghadapi karena tidak ada masyarakat, tidak ada kepala kampung, sehingga kami harus cari kepala kampung ke Tolikara atau di Wamena, terus cari kepala distrik, masyarakat setempat, ada yang tidak terima, ada terima, terus ada yang posisi sama sekali tidak ada. Setelah itu masuk ke dalam seminar laporan antara. Di sini kami juga akan memperoleh masukan dari berbagai stakeholder yang terkait, terutama untuk perbaikan data yang sudah diperoleh oleh tim kami. Nah, setelah ini lewat, kami masuk ke dalam penyusunan draft dokumen laporan akhir. Dan yang terakhir sekali adalah seminar laporan akhir. Ini dilakukan di Karubaga, di hadapan para pemangku kepentingan yang terkait dengan program ini. Bentuknya berapa, modelnya berapa, sampaikanlah ke Babina. Beberapa produk yang dihasilkan dari kegiatan dokumen pendukung perencanaan partisipatif ini antara lain tim Ilalang menyiapkan data-data yang sudah dianalisis dalam bentuk program Excel atau aplikasi Excel. Kemudian selain data-data yang dikumpulkan dalam aplikasi Excel ini, analisis juga dilakukan untuk menghasilkan tipologi kampung. Nah, setelah dilakukan tipologi atau pengelompokan karakteristik kampung, disusunlah strategi menyusun program-program pembangunan di setiap kampung. Nah, di sini ini menyusun strategi ini kita menggunakan satu metode SWOT. Dari sini akan dikeluarkan rencana pembangunan setiap kampung pada setiap distrik untuk masa 5 tahun ke depan. Program ini menjadi dasar utama untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Tolikara. Yang kami melakukan semua aspek kemajuan pembangunan yang sudah dibangun, bahkan yang belum melakukan kami sudah rekam semua. Sehingga berharap untuk ke depan bekerja sama dengan LSM, dengan pemerintah, berharap untuk keluhan masyarakat yang saat ini bisa menjawab untuk 5-10 tahun ke depan. Harapan kami setelah kegiatan penyusunan dokumen pendukung perencanaan partisipatif tahap 2 ini selesai,
data-data yang ada dalam dokumen dapat dimanfaatkan secara optimum, terutama oleh stakeholder terkait dalam penyusunan program pembangunan, agar apa yang direncanakan tersebut dapat tepat sasaran atau memberikan manfaat yang seoptimum mungkin bagi masyarakat Kabupaten Tolikara. Kami sebagai pemerintah, penjabat Bupati Tolikara, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Tolikara yang ada tersebar di 541 kampung, 46 distrik yang ada di wilayah Kabupaten Tolikara, di mana selama ini masyarakat sangat mendukung semua program kebijakan pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat Tolikara. Kami dari Bapeda menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Tolikara yang selalu aktif memberikan data yang real, akurat, sesuai kondisi di lapangan kepada pemerintah melalui LSM Ilalang, Papua, sehingga mendapatkan data real dalam menyusun data pendukung perencanaan pembangunan daerah ini. Kami berharap dokumen ini bisa menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Program perencanaan partisipasi ini tidak terlepas dari seluruh stakeholder yang terlibat, baik itu pemerintah melalui OPD, kemudian melalui masyarakat itu sendiri. Setiap informasi dan data yang diperoleh sehingga Bapeda memiliki kemampuan untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan informasi-informasi yang diterima. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan penyusunan dokumen pendukung perencanaan partisipasi tahap 2 ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada pemerintah Kabupaten Tolikara, Bapeda khususnya. Kemudian pada saat kami melakukan seminar, kami telah dapat banyak masukan dari berbagai stakeholder, kepala distrik, kemudian OPD-OPD, dan yang paling terpenting ucapan terima kasih kami tujukan kepada masyarakat Kabupaten Tolikara yang sudah terlibat aktif terutama dalam kegiatan survei di lapangan, karena tanpa keterlibatan mereka, makna penting dari perencanaan partisipatif ini tidak akan terwujud. Kabupaten Tolikara hadir menjadi permata di tengah pegunungan tengah Tolikara yang maju, unggul, dan mandiri.